Baik, selamat siang semuanya. Ya, gua. Ya, saat ini kita sedang berada di ujian hasil penelitian dari teman Miguel Amos Camesa. Tapi sebelum memulai ini ujiannya, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kevin Tonak. Di sini saya berperan sebagai moderator dan juga sebagai penguji satu. Dan nama saya Nova Sapneno. Di sini saya sebagai penguji 2. Baik, di sini saya Miguel Amos Mesa sebagai materi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Perspektif Good Governance. Oke, baik. Yang pertama itu latar belakang Good Government dalam pemerintahan desa. Studi kasus Desa Bipolo. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip Good Government Mens, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, eksitas, keadilan. Di Desa Bipolo, Nusa Tenggara Timur sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang progresif dan responsif. Desa memiliki peran strategi dalam pembangunan berbasis komunitas, namun menghadapi tantangan seperti rendahnya transparansi, kurangnya partisipasi publik, keterbatasan regulasi, dan minimnya pemanfaatan teknologi digital. Yang kedua, kita masuk dalam rumus masalah. Yang pertama itu bagaimana penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa di Polo. Yang kedua, apa saja faktor penghambat dalam penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis good government. Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa di Polo. Yang berikut, tujuan penelitian itu ada tiga. Yang pertama itu, yang pertama menganalisis penerapan prinsip good government di Desa Bipolo. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penghambat tata kelola pemerintahan desa berbasis good governance. Yang ketiga, merumuskan strategi optimal untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Berikut kita masuk dalam landasan teori, yaitu teori good government. Good government adalah konsep tata kelola pemerintahan yang dikembangkan oleh UNDPT untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah ringkasan prinsip-prinsip utama good governance, yaitu yang pertama itu ada pelayanan yang dirasakan yang benar. Itu berikut: satu, akuntabilitas; dua, transparansi; tiga, partisipasi; empat, efektivitas supervisi hukum. Berikut kita masuk dalam metode metode penelitian. Itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deduktif. Kedua itu lokasi dan sisi penelitian itu di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, titik Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Timur. Itu subjeknya masyarakat Desa Bipolo. Ketiga, kita teknik pengumpulan data, melakukan observasi, mengumpulkan sumber statistik kelola pemerintahan desa. It- Berikut wawancara mendalam pandangan aparatur desa dan masyarakat terkait penerapan good government. Berikut dokumentasi, mengumpulkan dokumentasi seperti laporan. Yang terakhir kita menganalisis data, yaitu redukasi data, penyediaan data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, terakhir kita kesimpulan itu ada tata kelola pemerintahan desa berbasis good governance sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun desa Bipola menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan dengan adanya
kesenjangan dalam akses informasi dan keterlibatan masyarakat. Faktor penghambat meliputi minimnya regulasi yang jelas, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemanfaatan teknologi. Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, diperlukan langkah strategis seperti penyusun PREDES, peningkatan transparansi, optimasi keterlibatan masyarakat, penguatan kapasitas otoritas desa, dan pengembangan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan desa Bipolo dapat mencapai sistem pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja. Saya terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Miguel Amos Kamisa yang telah memaparkan hasil penelitiannya yang sangat bagus. Di sini kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya selaku penguji satu akan bertanya terlebih dahulu. Baik, teman Miguel, pertanyaan saya itu, mengapa Anda memilih topik penelitian ini? Dan kemudian, apa relevansi dari penelitian Anda? Dan yang ketiga itu, apa kontribusi dari penelitian teman Miguel? Baik, sekarang untuk penguji yang kedua, silakan untuk memberikan masukan, kritik, ataupun saran kepada Saudara Miguel. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai tadi dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan, ada strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan Desa Bipolo. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah strategi tersebut sudah efektif atau belum? Mungkin teman bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, ini apakah Saudara Miguel sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Saya persilakan. Oke, makasih untuk hmm, kakak-kakak kakak-kakak penguji. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak penguji yang pertama. Kakak penguji satu itu di sini ya, baik saya memilih topik ini karena di sini tata kelola pemerintahan desa dalam provinsi good government dengan fokus pada desa Polo itu karena beberapa alasan yang sangat relevan serta berkontribusi pada perkembangan tata kelola pemerintahan desa Indonesia. Itu pertanyaan selanjutnya itu relevansi topik. Relevansi topik itu di sini pentingnya tata kelola desa. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berperan krusial dalam pembangunan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip good government, desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Berikut prinsip-prinsip good government seperti partisipasi masyarakat, keterbukaan, responsivitas, dan keadilan. Sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan desa. Fokus pada desa memiliki analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan secara praktis. Yang berikut kita itu melakukan studi kasus spesifik dengan menjadikan desa Bipolo sebagai studi kesempatan untuk mengeksplorasi konteks lokal, tantangan dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Ini juga membantu dalam memahami bagaimana karakteristik atau deskripsi untuk desa mempunyai penerapan good government. Itu habis itu yang terakhir itu ada kontribusi penelitian. Baik, yang pertama itu kita melakukan analisis mendalam analisis mendalam itu penelitian ini diharapkan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai penerapan good governance di Desa Bipolo dengan menganalisis penerapan prinsip tersebut. Hasil penelitian dapat memberi insting bagi pengambil keputusan di tingkat desa serta instansi terkait untuk menyusun kebijakan yang lebih baik. Yang 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 terakhir saya akan menjawab dari pertanyaan dari ini kakak penguji dua itu di sini
Yaitu yang pertama itu kita melakukan evaluasi implementasi. Tujuan bagaimana strategi tersebut diterapkan, apakah semua langkah yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan baik, apakah ada penerimaan positif dari masyarakat desa. Dua itu kita melakukan pengukuran indikator keberhasilan. Tentukan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas, misalnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penelusuran anggaran, atau kepuasan layanan publik. Yang ketiga itu pemantauan hasil, lakukan survei atau wawancara dengan masyarakat dan pejabat desa untuk mengumpulkan umpan balik tentang perubahan yang terjadi setelah penerapan strategi, apakah ada pendidikan dalam aspek tertentu yang diharapkan. Yang keempat itu analisis faktor penghambat. Itu identifikasi jika masih ada faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas seperti kurangnya sumber daya, resistensi, perubahan atau kelemahan dalam sistem informasi. Yang terakhir itu kelima itu perbandingan dengan desa lain. Jika memungkinkan lakukan perbandingan dengan desa lain yang memiliki penerapan good governance, ini dapat memberikan perspektif tentang apakah strategi tersebut efektif atau perlu direvisi. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Baik, oke ini baik ini tadi tema Saudara Miguel sudah memaparkan penelitiannya dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sudah menjawab dengan baik dan juga sudah memaparkan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, saya memberikan nilai 88 poin. Baik, untuk penguji dua, apa tanggapan Anda terhadap penelitian teman Miguel? Silakan. Baik, di sini teman Miguel sudah memaparkan materi dengan baik dan juga sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Mungkin ada beberapa koreksi. Untuk itu, saya memberikan nilai 84. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk partisipasi semuanya dan juga terima kasih untuk Saudara Miguel. Untuk itu, saya tutup presentasi ini pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.